Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat, azzakunallah wa hafizakunallah. Semoga yang ikut di kajian ini Allah senantiasa berikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada ustazah-ustazah yang hadir, Ustazah Ambar dan mungkin ustazah yang lain yang ikut, dan juga kepada panitia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar, yang agung disebabkan terselenggaranya kajian kita pada sore hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini kita akan membahas surat Abas. Dinamakan surat Abas karena surat ini dibuka dengan kata abas, abasa wa tawalla. Maka dinamakan surat ini dengan Abas. Adapun hubungan surat ini dengan surat sebelumnya berarti surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at sebelumnya menyebutkan bahwa Nabi itu hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut kepada hari kiamat. Ya. Surat An-Nazi'at sebelumnya itu, innama anta munziru man yakhshaha. Nah, maka di sini Allah menyebutkan siapa yang bermanfaat baginya peringatan. Ya. Maka disebutlah kisah Abdullah bin Umi Maktum yang bermanfaat bagi dia nasihat-nasihat. Ya. Jadi kalau di surah An-Nazi'at menyebutkan bahwa tugas Nabi adalah memberikan peringatan kepada orang yang takut, maka di sini di surat Abasa ini disebutkan siapa yang layak mendapatkan peringatan itu. Ya. Ummahat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nazi'at dan surat Abas ini ada kemiripan tema, ya, yaitu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kalau di dalam surat An-Nazi'at disebutkan di situ faidza ja'atit, di ayat faidza ja'atit tammatul kubra, itu di ayat berapa? Di ayat 34. Maka di surat Abas ini juga disebut tentang hari kiamat dengan redaksi yang berbeda. Faidza ja'atis shakhah, yaitu di ayat 33. Shakhah, Tomah adalah nama bagi hari kiamat. Nah, ada kemiripan tema. Ya. Ini hubungannya. Dalam surat An-Nazi'at, Allah meneguhkan tentang bukti adanya hari kebangkitan dengan penciptaan langit, bumi, dan gunung. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, itu Allah sedang menegaskan hari kebangkitan di surah An-Nazi'at. Sementara di surat Abas ini Allah menetapkan ada kebangkitan dengan menyebutkan penciptaan manusia, tumbuhan, dan makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Annas sababnal ma'a, apa namanya? Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqah, dan seterusnya. Jadi ada hubungan antara surat An-Nazi'at dengan surat Abasa ini. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Adapun sebab turunnya surat Abas ini adalah terkait dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ya, kisahnya bahwa secara ringkas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwai tokoh-tokoh
kafir. Pas musim kampanye itu kan tokoh itu kan punya pengikut. Kalau datangin tokoh, mudah-mudahan pengikutnya jadi ikutan, gitu kan. Nabi ketika berdakwah juga berpikirnya seperti kita, bahwa bagaimana tokoh-tokoh kafir ini bisa beriman. Maka Nabi datangin itu tokoh-tokoh itu. Di antaranya Utbah, kemudian Syaibah, Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, didatangi oleh Nabi untuk diajarkan tentang Islam, diajak masuk Islam. Saat Nabi sedang berdakwah kepada mereka itu, tiba-tiba nyelonong ya sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, tentu kalau orang buta dia nggak tahu Nabi sedang bersama siapa, ya dia nyelonong aja. Sementara Nabi sedang fokus dakwah kepada tokoh-tokoh ini. Maka saat itulah Nabi berkata, menunjukkan ketidaksukaan, ya. Lalu Nabi kemudian bermuka masam, abas, ya. Watawalla, berpaling. Nah, karena peristiwa inilah kemudian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teguran Allah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, abasa wa tawalla. Ketika turun surat ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan Abdullah bin Umi Maktum ini yang menjadi sebab turunnya ayat ini, Nabi selalu menyambutnya dengan penuh penghormatan. Jadi kalau ketemu Abdullah bin Umi Maktum ini, Nabi spesial. Kata Nabi, "Barhaban biman atabani fihi rabbi." Selamat datang kepada orang yang karenamu aku ditegur Rabbku, kata Nabi. Ya. Nabi senantiasa ada kebutuhan, Nabi servis lah, Nabi layani lebih setelah turun ayat ini. Ummahat akhwat a'azzakunallah. Inilah sebab turunnya. Akunya kelihatan. Kalau mau kelihatan pencet ini. Surat Abasa ini. Pelajarannya dari surat ini, dari sebab turunnya ini adalah bagaimana amanahnya Nabi. Ya, Nabi ini amanah sekali, gitu. Ada ayat yang turun kepada beliau, yang menegur beliau, ya sebutlah kalau bahasa kasar kita, yang jelekin beliau lah kira-kira gitu. Yang menyebut kesalahan beliau. Lalu ayat ini yang akan dibaca sampai hari kiamat ini Nabi sampaikan kepada kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu jujur, amanah. Nah, kalau mungkin nabinya bukan Rasulullah, misalkan nabinya, ini ayat ini saya sampaikan ke umat, orang ngejelek-jelekin saya kok, gitu. Ayat ini kok menegur saya, ngapain saya sampaikan? Ya kan? Kalau yang muji-muji saya, mungkin saya sampaikan ke umat, kan gitu. Kalau yang negur saya, nggak saya sampaikan. Nabi SAW, karena beliau amanah, ya, beliau tidak menambahkan dan mengurangi, maka teguran ayat ini kepada Nabi, Nabi sampaikan apa adanya. Ini menunjukkan bahwa Quran ini, ummahat, akhwat, ini datang dari Allah, bukan karangan Nabi. Karena kalau dia karangan Nabi akan mengarang sesuatu yang nggak ada teguran buat beliau. Tentu yang akan menyanjung, memuji beliau. Dan kita tahu ada beberapa ayat yang lain Nabi ditegur, ya. Dalam surah At-Tahrim Nabi ditegur, ya. Dan ada ayat-ayat yang lain Allah menegur beliau. Kita tahu ketika Nabi menghadapi keluarga beliau, dia menghadapi fitnah, ketika Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah, berbuat keji, dituduh berbuat keji. Kalau Nabi yang ngarang Quran ini, mestinya Nabi
waktu terjadi peristiwa itu, Nabi langsung ngarang ayat dong untuk membela Bunda Aisyah. Tapi butuh 40 hari lebih. Baru kemudian turunlah ayat. Gitu. Ini artinya turunnya ayat, seperti apa, kapan, itu bukan sesuai dengan keinginan Nabi. Ya. Makanya ayat-ayat teguran kepada Nabi ini turun. Ya. Sebagai bentuk bahwa inilah Quran ini murni datang dari Allah. Abasa wa tawalla. Ummahat akhawat a'azakunallah. Abasa artinya bermuka masam. Ya. Wa tawalla berpaling. Perhatikan Nabi ini ditegur dengan orang ketiga. Jadi enggak Putus-putus ya, Ustaz. orang Suaranya yang biasa halus. Ustaz, diulang lagi, Ustaz, putus, Ustaz. Cek. Halo, assalamualaikum. Ustaz, putus, Ustaz, boleh diulang lagi. Saya pakai HP aja ya, Ibu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita tunggu Ustaz gabung lagi, Ibu. Ganti HP. Ya. Iya, silakan Ustaz. Kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Oh iya, harus ganti HP nih. Ya, ganti. Baik, Ustaz, lanjut Ustaz. Ya, tadi sampai mana ya, Umat? Tadi watawalla, sampai watawalla, baru Ustaz. Iya. Allah menegur Nabi dengan tidak tunjuk hidung ya. Nabi tidak disebut namanya di sini. Enggak abasa Muhammadun, watawalla Muhammadun, enggak gitu. Atau misalkan dengan orang kedua, engkau bermuka masam, engkau berpaling, enggak begitu. Tapi Allah menggunakan kata orang ketiga, dia berpaling, dia bermuka masam. Dia berpaling. Nah, dia siapa di situ nggak disebut. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau negur orang jangan tunjuk hidung. Jangan nyebut nama ajarannya. Ummahat akhawat a'azakunallah. Kenapa Nabi bermuka masam disebut anja'ahul a'ma? Karena
kedatangan orang yang buta. Saat Nabi sedang sibuk berdakwah, tiba-tiba ada orang buta yang datang. Yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Mirip kalau saya lagi kedatangan jamaah pengajian, kira-kira gitu. Sedang bertanya kepada saya, tiba-tiba anak saya datang, kira-kira gitu. Saya bilang ke anak saya, nanti aja, sambil muka masam saya. Nanti aja di rumah. Ya kan? Karena saya sedang menghadapi jamaah. Kenapa? Karena waktu saya kan banyak buat anak saya, 24 jam. Tapi kalau buat jamaah kan, ya ini udah setahun baru ada pengajian. Lama gitu bisa ketemu. Nah, jadi kalau anak saya ganggu saat saya ngisi begini, saya pasti bermuka masam. Bermuka masam saya lah. Nah, nanti aja. Nah, jadi yang menarik adalah di sini disebut, kenapa disebut al-a'ma? Bukan untuk menghina orang buta, tapi justru untuk menyebutkan kemuliaan orang buta. Mestinya Muhammad, kalau yang datang kepadamu itu orang lemah, apalagi dia buta, nggak pantas bermuka masam, gitu kira-kira gitu. Orang buta dengan orang yang nggak buta itu kalau bisa, yang buta, yang lemah itu harus lebih kau layani, harus lebih lembut lagi. Nah ini menyebut orang buta di sini justru ada sebuah keistimewaan, ya, bahwa makin kekurangan orang yang datang kepada kita, makin fakir orang yang datang kepada kita, makin harus lembutlah kita gitu. Makanya mengapa di sini disebut secara spesifik sifat al-a'ma ini, yaitu buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Padahal kan bermuka masam sama orang buta juga kan nggak kelihatan muka kita masam. Berpaling juga dia nggak lihat. Ya. Tetapi karena ini standar tinggi, jadi apa yang tidak mengapa bagi orang umum, tapi bagi para nabi, karena nabi itu adalah standar tertinggi akhlak, maka yang lumrah bagi kita itu ditegur oleh Allah. Jadi jangan sampai kita memahami kesalahan-kesalahan kita. Jadi saya kasih analogi ya. Kalau anak saya, anak kita terlalu rajin belajar, sampai kita bangun jam 2 dini hari dia masih belajar aja. Jamnya tidur padahal. Pasti kita akan marah dan tegur anak kita. Tidur nggak? Tidur nggak? Kita bilang gitu ya. Ayo tidur. Kita negur anak kita karena terlalu rajin. Jam 2 mestinya tidur, dia belajar. Anak yang malas belajar juga ditegur. Tapi marah kita kepada anak kita yang terlalu rajin tadi, marah kita kepada anak kita yang malas, walaupun sama-sama kita marahin kan beda kualitasnya. Begitu juga Nabi ini ya ditegur oleh Allah itu saking bersemangatnya. Karena kan kalau Nabi ini memilih yang mudah, tentu melayani Abdullah ibn Maktum itu jauh lebih mudah daripada melayani orang-orang kafir. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini kan sudah beriman. Ya berarti dia sudah mencintai Nabi, ya, sudah senang sama Nabi, sudah mau ngaji. Ini kan relatif jauh lebih mudah untuk bisa memberikan pelajaran. Orang udah suka kok kan gitu. Adapun orang-orang kafir ini kan orang-orang yang belum beriman, bahkan cenderung ya menghindar dari mendengarkan nasihat Nabi. Nah, berarti dari sini Nabi kan memilih
yang sulit gitu, bukan memilih yang mudah dalam konteks dakwah ini. Ini berarti semangat beliau dalam berdakwah ini sangat luar biasa. Nah, terlalu semangat inilah ya yang Nabi ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Sama anak kita kebangetan rajin belajar sampai kurang tidur, sampai nggak makan, tentu kita tegur. Nabi ini juga begitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kemudian masuk ke ayat berikutnya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa yang membuat engkau tahu, Muhammad? Jangan-jangan dia itu datang karena ingin mensucikan dirinya. Wa ma yudrika. Kamu kan nggak tahu Umi Maktum itu. Dia datang. Jangan-jangan dia datang itu memang untuk ya zakka, untuk mensucikan dirinya. Dari dulu. Ustadz mute. Ustadz masih mute Ustadz. Ustadz mute. Suaranya Ustadz. Ya. Oh. Tadi sampai mana ini? Nah, umat dan akhwat a'azzakunallah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, kamu kan tidak tahu. Jangan-jangan Abdullah bin Umay Maktum ini hatinya memang pengen bersih hatinya. Maka dia datang kepadamu, ingin mendapatkan nasihat, ingin bertanya. Dia ingin mengambil pelajaran, au yazakkar, mengambil pelajaran. Sehingga dia mendapatkan manfaat, fatanfa'ahu dzikra. Maka di ayat berikutnya, wa amma man ja'aka yas'a. Nah, Nabi ditegur lagi nih. Adapun orang yang wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Adapun orang yang sudah merasa cukup dengan hartanya, dengan kekuatannya, sehingga cenderung tidak butuh dengan Qur'anmu, tidak butuh dengan dakwahmu. Ya. Mereka senantiasa nggak merasa perlu dengan pengajianmu, dengan taklimmu, dengan majlismu, karena mereka udah merasa kuat, kaya. Ya. Fa'anta lahu tasadda. Engkau justru perhatian kepada mereka. Engkau justru fokus kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal kalau mereka tidak mensucikan diri, orang-orang kafir tadi, kalau mereka tidak masuk Islam, kalau mereka tidak mendengarkan dakwahmu, engkau nggak ada dosa. Karena tugasmu hanya menyampaikan mereka mau terima dakwah atau tidak. Ya, itu bukan urusanmu. Kenapa kau mendatangi orang-orang yang jelas-jelas menampakkan ketidakbutuhan mereka kepada Islam ini? Mereka cenderung menutup diri dari dakwahmu ini. Kenapa engkau justru perhatian kepada mereka, sementara yang datang kepadamu, yang merasakan kebutuhan, yang menampakkan ingin mendengarkan nasihat, engkau berpaling darinya. Nah, ini menarik ayat ini, ummahat, akhwat, yang dimuliakan Allah, bahwa ayat ini ingin menghapus kesan bahwa ada keistimewaan orang kaya di atas orang miskin. Ingin menghapus itu. Ada keistimewaan antara orang yang memiliki kekuatan dengan di atas orang lemah. Maka diturunkan ayat ini.
dalam agama ini, gitu. Agama ini adalah agama untuk semua. Tidak untuk orang kaya saja, tidak untuk orang punya jabatan kekuasaan, tetapi agama ini tidak memandang orang kaya atau orang miskin. Agama ini memperlakukan sama. Yang termulia siapa? Kaya atau miskin? Oh, yang paling takwa lah yang termulia. Makanya karena Abdullah bin Ummi Maktum ini meskipun dia buta, akan tetapi dia lebih takwa, maka dia dikedepankan. Maka kedepankanlah orang itu karena takwanya, bukan karena status sosialnya, bukan karena kekayaannya. Ini pelajarannya. Wa ma 'alaika alla yazid. Kemudian masuk ke ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a. Ya, berarti dia datang kepadamu dengan aktif, dengan cepat, yas'a, sa'i. Dia aktif datang kepadamu. Dia bersegera untuk ingin mendapatkan pelajaran darimu. Wa huwa yakhsha, dan dia itu takut kepada Allah. Makanya karena dia takut kepada Allah, dia datang ke pengajian. Makanya dia datang untuk cari nasihat. Fa anta anhu tatalaha. Fa anta anhu talaha. Engkau berpaling darinya. Engkau berpaling darinya. Ini berarti pelajarannya ummahat dan akhwat hafizakunallah, ternyata ada bahaya dari orang yang memiliki kecukupan. Itu ada bahaya ternyata. Orang yang memiliki kekayaan itu ternyata ada bahayanya. Makanya di sini disebut amma manistaghna, ya. Adapun orang-orang yang merasa cukup, ya. Istaghna, merasa cukup dengan hartanya itu, sehingga mereka merasa nggak membutuhkan agama ini. Mereka nggak membutuhkan Quran karena udah merasa cukup, merasa kaya, sehingga mereka nggak ada rasa takut kepada Allah. Ini bahayanya perasaan atau fasilitas itu ternyata bisa menjadi sebab orang berpaling. Karena di sini disebutkan amma manistaghna. Orang yang istaghna, merasa dirinya itu kecukup, merasa kuat, merasa kaya, itu bisa jadi sebab dia itu kemudian merasa nggak butuh agama ini. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 6-7, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surat Al-Alaq ayat 6-7 Allah berfirman, manusia itu akan melampaui batas. Ya, melampaui batas berarti dia mengabaikan aturan Allah, mengabaikan syariat Allah, mengabaikan akhirat. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa berkecukupan, berkekayaan. Sehingga mereka seolah-olah dengan kekayaan, kekuatan mereka sudah bisa melakukan apa saja. Ini bahaya. Dalam surat Al-Lail misalkan, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan kekayaannya, wa kadzdzab bil husna, dan akhirnya dia mendustakan adanya surga. Ini berarti kekayaan itu, kemakmuran itu bisa menjadi hijab bagi seseorang dari kebenaran.
Sementara kemiskinan itu, meskipun ada negatifnya kemiskinan itu, tetapi cenderung kemiskinan itu, kekurangan itu justru membuat orang akhirnya membutuhkan Allah. Tentu ada banyak orang yang kaya tapi juga taat. Tentu ada juga orang miskin yang kemudian jauh dari Allah. Akan tetapi ternyata ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana kekayaan itu bisa menjadi hijab. Bisa menjadi penghalang bagi orang untuk menerima agama ini. Ummahat akhawat a'azzakunallah wa hafizakunallah. Maka ayat-ayat tadi mengatakan orang yang merasa cukup dengan harta sehingga mereka menjauh darimu, justru engkau perhatian kepada mereka. Adapun yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh dan dia takut kepada Allah, engkau justru berpaling. Berarti di sini apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Nabi diingatkan agar jangan sampai menspesialkan atau mengutamakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tetapi dalam soal memberikan peringatan ini, hendaklah Nabi menyamakan antara orang-orang lemah dengan orang-orang yang mungkin punya kedudukan. Antara orang miskin dengan orang kaya. Antara seorang majikan dengan budak. Antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini pesannya. Karena kita tahu di dalam surah Az-Zukhruf kalau tidak salah ya. Bentar saya cek ayatnya. Surah Az-Zukhruf itu ada ayat yang mengatakan orang-orang kafir itu kepengen Quran itu diturunkan. Andaikan Quran itu diturunkan kepada orang-orang tokoh-tokoh besar gitu ya. Laula unzila hadzal Quran ala rajulin min qaryat. Sebentar saya lihat dulu ayat. Nah, ini surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 31. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini. Nah, orang-orang kafir itu kepengen Quran ini kalau bisa turunnya kepada orang-orang yang kaya gitu. Kenapa turunnya kepada orang-orang, kepada Muhammad gitu, yang yatim, miskin saat itu kan? Nah, ini mereka mengatakan itu. Nah, maka ayat ini juga ingin mengubah bahwa Al-Quran ini, agama ini tidak membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya. Kemuliaan seseorang ada pada takwanya, bukan pada hartanya atau uangnya. Ummahat akhawat hafizakunallah. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 18 ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ishyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hei Muhammad, sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan di sore hari karena ingin mencari ridho Allah. Jangan engkau berpaling dari mereka. Gara-gara ada orang-orang kafir yang kaya, lalu engkau nggak mau duduk dengan sahabat-sahabatmu yang berzikir pagi dan sore. Karena mereka miskin, karena mereka, sabarlah kepada mereka itu, sabarlah. Ini kalau bahasa kita ini, sabarlah berteman dengan orang-orang soleh, sabarlah berteman dengan orang-orang solehat, gitu. Meskipun mereka miskin. Jangan kamu menjauh dari mereka gara-gara mereka miskin, kemudian kalian ya berteman dengan orang kaya yang tidak ada ketakwaan sama sekali. Dalam surat Al-An'am ayat 52 dijelaskan lagi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kau usir orang yang
berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan di sore hari karena mengharap wajah Allah. Jadi betapa Islam ini sangat mengutamakan atau memuliakan orang-orang yang taat. Tidak ada keutamaan di agama ini kecuali ketaatan dan kesolehan itu. Tidak ada keutamaan si kaya dan si miskin. Dalam konteks ustadz seperti saya atau ustazah-ustazah, ya, ini juga teguran gitu. Jangan kalau yang ngundang tuh orang kaya kamu datang. Kalau yang ngundang orang kaya kamu datang. Kamu semangat. Yang mau curhat orang kaya kamu semangat. Tapi giliran yang curhat itu orang miskin, orang gak punya datang kepadamu, kau cuekin. Jangan. Jangan seperti itu. Ummahat akhwat a'azzakunallah. Wa ma 'alaika, tadi disebutkan wa ma 'alaika alla yazakka. Di ayat 7 tadi. Kamu nggak berdosa kalau mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Tugasmu adalah hanya menyampaikan. Orang dapat mau atau tidak, itu bukan tugasmu. Jadi kenapa kamu memilih-milih ini si kaya si miskin? Yang kau cari kan pahala. Ya. Adapun beriman tidak beriman, hasil itu urusanku kata Allah. Urusanmu adalah berdakwah. Ahmad dan akhwat a'azzakunallah. Sampai jam berapa kita? MC? Ya, nanti ada tanya jawab insya Allah Ustaz jam 5. Jam berapa? Jam 5 berapa? bisa tanya jawab Ustaz. Jam berapa? Jam 5 kita ada tanya jawab. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke ayat 11. Ya. Sebelum masuk ke ayat 11, ummahat akhwat a'azzakunallah. Nabi di sini ditegur. Berarti Nabi itu mungkin berbuat salah, tapi salahnya Nabi jangan samakin dengan salahnya kita gitu. Salahnya Nabi tadi seperti salah anak kita yang kebangatan rajin belajar kan kita tegur. Nah itu kesalahan yang semacam itu. Nabi ini bersemangat untuk mendakwai orang yang justru sulit didakwai. Meninggalkan yang mudah justru tadi Abdullah bin Umi Maktum yang udah beriman dan mudah mendakwai. Nah, kesemangatan Nabi ini sebuah kesalahan yang Allah tegur. Nah, kenapa Nabi ini diberi ruang untuk salah walaupun kemudian langsung dikoreksi? Ini adalah untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan. Kalau Nabi ini tidak diberi ruang untuk salah, tentu salahnya ukurannya bukan ukuran manusia kita ya. Jadi kesalahan Nabi itu kesalahan yang tidak mencederai kemuliaan beliau. Kesalahan yang tidak menurunkan kemuliaan beliau, itu kesalahan Nabi. Ya, Nabi jelalatan cewek itu nggak mungkin gitu. Nabi berzina tuh nggak mungkin. Nabi bohong tuh nggak mungkin. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak mencederai, menurunkan keagungan beliau. Agar jangan kita meyakini bahwa Nabi ini selevel dengan Tuhan. Maka Nabi ini diberi ruang untuk ijtihad. Yang kadang benar, ketika salah langsung ditegur oleh Allah. Langsung turun ayat yang menegur beliau. Tidak ada kesalahan Nabi kecuali langsung turun ayat menegur beliau, ini salah, ini salah. Ya, sehingga istilahnya kesalahan Nabi itu pasti bisa dihitung pakai jari karena selalu ada teguran. Ya. Untuk sekali lagi untuk membedakan mana Tuhan, mana Nabi. Nabi ini bukan Tuhan, karena itu ada ruang salah. Itu hikmahnya. Hikmah yang lain, untuk memberikan kepada kita syariat bagaimana caranya kalau kita mengalami kesalahan. Makanya Nabi ini kan contoh.
contohnya bukan cuma dalam soal yang benar-benar, tapi contoh kalau Nabi salah, bagaimana caranya untuk memperbaiki yang salah. Contohnya, Nabi dalam sholat misalkan lupa. Agar kita tahu nanti kalau lupa, bagaimana kita memperbaiki sholat kita yang lupa tadi. Makanya Nabi ketika lupa sholat, lupa rakaat, Nabi sujud sahwi. Dari sini ada ajaran sujud sahwi. Jadi kesalahan Nabi tadi adalah bagian untuk mensyariatkan sebuah syariat. Ummahat akhwat a'azzakunallah. Kita masuk ke ayat ke-17 ya. Wa man ja'aka yas'a wa yakhshawan. Kalla innaha tadhkirah ya. Kita masuk ke ayat 11 ya. Kalla innaha di sini bisa jadi kepada Al-Qur'an secara keseluruhan atau bisa jadi ini adalah innaha larangan untuk bermuka masam kepada orang yang lemah atau orang yang memiliki kekurangan, bisa begitu ya. Innahanya itu begitu. Kala sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Qur'an. Bisa jadi begitu. Bisa juga kala. Nah, jangan itu sesungguhnya pelajaran tadi, larangan untuk bermuka masam adalah tazkirah. Adalah peringatan. Adalah pelajaran. Tapi yang rajih di sini yang kuat adalah kala jangan lakukan itu Muhammad. Inna sesungguhnya Al-Qur'an ini tazkirah adalah pelajaran. Quran itu adalah nasihat. Innaha tazkirah. Nah, tazkirah ini menarik ummahat akhwat a'azzakunallah. Tazkirah ini contohnya begini kalau tazkirah ini logikanya. Kalau kita pernah datang ke sebuah tempat sudah lama, kemudian ada orang yang kemudian membawa foto di lokasi yang pernah kita datangi. Lalu kita lihat foto itu, oh iya, saya dulu pernah ke sini. Nah, maka foto yang dibawa teman kita ini adalah tazkirah. Pengingat kita bahwa kita dulu pernah ke sana. Nah, Al-Qur'an itu di sini disebut tazkirah. Kenapa Al-Qur'an itu disebut tazkirah? Karena nilai-nilai Al-Qur'an itu sudah ada di dalam fitrah kita. Nah, gitu kan? Kalau tadi foto tadi tazkirah karena kita sudah pernah di sana. Al-Qur'an ini tazkirah karena nilai-nilai yang ada di Quran itu, pesan-pesan yang ada di Al-Qur'an itu adalah suara fitrah kita, suara hati kita. Makanya mengapa Al-Qur'an itu disebut tazkirah. Makanya semua perintah agama itu, semua syariat agama itu sesuai sekali dengan fitrah. Ya. Sesuai sekali dengan fitrah. Makanya mengapa kalau orang itu makin taat, ya dia akan makin bahagia. Karena sejalan dengan fitrah. Tapi kalau orang itu bermaksiat, maka dia akan menyimpang dari fitrah. Al-Quran itu disebut tazkirah. Pengingat. Pengingat apa? Pengingat tentang sesuatu yang sudah diinstal di hatimu. Kesenangan kepada ketaatan, kebencian kepada kemaksiatan. Kalla innaha tazkirah.
Faman syaa dzakarah. Siapa yang ingin, siapa yang berkehendak, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi betapa pentingnya di sini kehendak. Makanya kalau dikaitkan dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi, dia sampai wa amma man ja'aka yas'a, dia datang kepadamu bersegera. Nah, itu menunjukkan ada kehendak. Karena memang Quran ini akan menjadi pelajaran, akan memberikan kepada kita sesuatu jika kita menginginkan. Gini maksudnya. Orang sudah ke ruang angkasa. Kurang apa lagi dia melihat ayat-ayat Allah. Udah ke ruang angkasa dia. Udah ke bulan dia. Tapi karena dia nggak menghendaki pelajaran, dia tidak menghendaki petunjuk, maka dia nggak dapat. Karena dia nggak syaa. Faman syaa dzakara. Karena dia tidak ingin. Gitu. Tapi kalau orang ingin mengambil pelajaran, nggak usah dia ke bulan, nggak usah dia ke ruang angkasa gitu. Lihat ke taman depan rumah dia, ada berbagai macam pot bunga atau ada kupu-kupu di situ. Itu dia sudah bisa mendapatkan pelajaran. Asal ada syaa dzakarah. Nah, ini pentingnya. Jadi pengajian kita ini, entah itu siapapun ustadznya, senantiasa kita akan mendapatkan pelajaran dari semua ustadz jika kita menginginkan mengambil pelajaran. Tapi kalau ngaji nggak ingin mendapatkan pelajaran, tidak ada keinginan untuk mendapatkan nasihat, tidak ada keinginan untuk mendapatkan satu cahaya, ya maka ustadz siapapun juga nggak ngaruh. Maka di sini pentingnya faman syaa dzakarah. Nah, makanya mengapa kita harus lebih mengutamakan orang-orang yang memang bersemangat, mengutamakan orang-orang yang apa namanya, yang kepengen. Nah, maka kita harus hati-hati, jangan di semua tempat bernasihat. Kita mesti lihat orang ini ya kelihatan menunjukkan kebutuhannya nggak untuk dinasihat. Karena kalau dia tanpa keinginan, maka ke bulan pun dia pergi, dia tidak akan bertemu dengan peringatan. Dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Faman syaa dzakara. Ya. Ummahat akhawat a'azzakunallah. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara. Sungguhnya Al-Quran itu adalah tadhkirah. Ya. Nasihat. Pemberi pelajaran. Pemberi peringatan. Siapa yang ingin, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Tapi syaratnya ingin. Anda ikut pengajian ini, ingin, pasti Anda dapat sesuatu. Semakin besar keinginan Anda, saya ingin mendapatkan sesuatu di pengajian hari ini, semakin banyak yang Anda dapat dari apa yang saya sampaikan. Jadi keinginan itu yang penting. Nah, maka ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, keinginan. Syaa. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan fi suhufim mukarramah. Quran yang menjadi peringatan itu ada di dalam lembaran-lembaran yang mukarramah, yang mulia. Maksudnya lembaran-lembaran mulia ini untuk mensifati Al-Quran ini, dia mulia. Jadi mulia, selamat dari kesalahan, selamat dari kekurangan, selamat dari hawa nafsu. Maka Quran ini mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Mulia. Tidak ada keburukan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada hawa nafsu. Marfu'atim mutahharah.
Quran ini marfu'ah, tinggi nilai-nilainya. Mutahharah, lagi suci. Ini untuk sekali lagi menyebutkan sifat Quran ini. Bi'aidi safarah. Nah, Quran ini berada di tangan atau ditulis oleh malaikat-malaikat. Kiramim bararah, yang malaikat-malaikat itu mulia lagi baik. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini menyebutkan bagaimana Quran itu kitab yang sangat tinggi, ya. Sampai disifati dengan fi suhufi mukarrama marfu'ati mutahhara bi aidi safarah. Ini maksudnya adalah Quran ini nggak ada kebatilan di dalamnya, di depannya, di belakangnya. Quran ini nggak ada hawa nafsu, nggak ada kesalahan. Quran ini sempurna, nggak ada cacat, nggak ada penyimpangan dalam Al-Quran ini. Ini untuk menyifati Al-Quran ini. Dia tinggi dari segala macam yang mencederainya, yang menodainya. Suci dia. Di tangan para malaikat yang mulia lagi baik. Ini ayat yang berbicara tentang kemuliaan Al-Quran. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat yang tadi, ya Muhammad, Quran itu mulia gitu. Kitab Quran itu kitab yang tinggi. Jadi kalau yang nggak mau biarin aja gitu. Seperti orang-orang kafir tadi. Karena kitab Quran itu kitab yang tinggi, kitab yang mulia. Kemudian ditulis atau dibawa oleh malaikat-malaikat mulia. Jadi kalau mereka, orang-orang kafir itu merasa nggak butuh, udah nggak usah jadi prioritas mereka itu. Berikanlah kepada orang-orang yang memang merasa butuh. Ini kitab yang bergengsi. Ini makanya kita kalau melihat ayat ini, jadi kita yang butuh sama Quran. Quran nggak butuh sama kita. Quran tuh nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Quran. Makanya Quran disifati dengan sifat-sifat yang tinggi tadi untuk menunjukkan betapa bergengsinya. Sampai Nabi bersemangat sekali untuk mendakwai orang yang merasa nggak membutuhkan Al-Quran ini, ditegur, nggak usah. Mereka nggak mau, nggak usah. Yang mau aja lah, nggak mau aja gitu. Nah ini sampai seperti itu ya. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Makanya orang yang mahir baca Quran itu bersama para malaikat. Adapun orang yang terbata-bata baca Quran itu mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala terbata-batanya ketika mereka membaca Al-Quran. Nah, sekaligus ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, karena Quran itu mulia dan ternyata dibawa oleh para malaikat-malaikat yang disebut kiramin, malaikat-malaikat yang mulia, baroroh, lagi memiliki sifat-sifat yang baik, maka seharusnya orang-orang yang juga membawa Al-Quran, ya, orang-orang yang menjadi penghafal Quran, guru-guru, ustazah, dan ibu-ibu yang ada di pengajian ini yang sudah gemar dengan Quran, itu harus memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana para malaikat, harus memiliki sifat-sifat baik sebagaimana para malaikat, karena yang kita bawa adalah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu mungkin yang saya bisa sampaikan, ummahat dan akhwat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya dari surat Abasa tadi. Ummahat Solehah, kalau ada pertanyaan boleh langsung dibuka mic atau memberi tanda tangan di HP-nya. Silakan Ummahat, kalau ada yang bertanya boleh pertanyaan yang terkait dengan ayat tadi ataupun ada pertanyaan yang lainnya. Silakan.
Mungkin dari Ustazah Ambar dulu boleh ini ada tanggapan dulu Ustazah. Bertanya juga boleh. Belum ada yang berani. Iya. Baik, ini ada satu pertanyaan. Ustadz, adakah surat lain di dalam Al-Quran yang berisi teguran lain kepada Nabi Muhammad SAW? Ada ya, di antaranya surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nah, itu kan juga teguran buat Nabi. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Jadi Nabi itu pernah mengharamkan madu, jenis madu tertentu. Karena salah satu istri beliau ya itu semacam sedang berkonspirasi lah gitu kepada Nabi untuk menunjukkan bahwa Nabi itu dari mulut beliau itu keluar sesuatu yang ya nggak nyaman lah gitu. Tapi itu bukan yang sebenarnya, mereka sedang berkonspirasi gitu ya. Kemudian Nabi ya lalu mengharamkan makanan yang beliau konsumsi ya. Jangan-jangan itu yang membuat istri Nabi itu merasa tidak nyaman. Di antaranya madu itu. Maka Allah tegur Nabi itu dengan surat ini. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ya. Ya. Itu di antaranya. Ada lagi sih beberapa. Ada Ustadz. Ya. Ada yang bertanya, apa keistimewaan dari Ummu Maktum ini sampai-sampai turun ayat karena dia gitu? Ya, sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum ini keutamaannya kalau di surat ini jelas ya, disebutkan keutamaannya. Pertama di ayat ini disebutkan amma man ja'aka yas'a. Dia datang gitu. Nah, ini berarti dia aktif. Ya. Ini menarik. Ya, jadi ilmu itu didatangi dan dia datang padahal dia dalam keadaan buta. Itu kan tidak mudah mendatangi satu majelis ya sementara orang ini buta. Beliau ini datang mencari Nabi. Ja'at itu datang. Kemudian yas'a. Disebutkan kelebihannya kalau konteksnya ayat ini ya. Kalau konteksnya ayat ini Abdullah bin Ummi Maktum ini dia pertama aktif datang. Dia mendatangi. Kalau kita ini kan virtual ya, nggak datang nih. Nah, kalau ke offline kan datang tuh. Dia buta lagi. Kemudian yas'a. Di sini disebut. Dia ini bergegas. Yas'a itu berarti tidak lambat. Gitu. Tepat waktu. Yas'a. Bersegera. Jadi tidak menunda-nunda. Kemudian disebut lagi wahuwa yaksha. Dan dia takut. Wahuwa yaksha. Dan dia ini memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Nah, ini kalau dalam konteks ayat ini yang disebutkan. Ya. Tetapi dalam sejarah, ya banyak kelebihan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Di antaranya adalah beliau ini pernah ditugasi oleh Nabi untuk sebentar ya, untuk ini disebutkan pernah dijadiin gubernur oleh Nabi di Madinah 2 kali. Wastakhlafahu alal Madinah waliyan marrataini. Pernah Nabi tugasi untuk bertanggung jawab terhadap Madinah 2 kali. Dan beliau ini juga ikut juga berperang. Ya, bahkan kalau tidak salah beliau ini gugur dalam
medan tempur, padahal dia buta dan perang bagi orang yang buta itu tidak wajib, tapi beliau ikut. Ini beberapa kemuliaan beliau. Tapi dalam konteks ayat ini menyebutkan kelebihannya, ya itu tadi, ja'aka aktif datang, yas'a bersegera, dan di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Itu yang disebutkan di ayat ini. Allahu a'lam. Ya, Ustadz, selanjutnya berkaitan dengan ayat faman syaa dzakarah yang kita disuruh berniat untuk mencari pelajaran tadi dari Ustadz manapun. Nah, pertanyaannya, apakah untuk memilih guru, khususnya guru spiritual itu juga bisa siapa saja? Atau ada kriteria tertentu? Karena guru itu akan menjadi panutan kita. Ya. Kalau kita sebenarnya asal nasihatnya baik, nggak perlu memilih siapa yang bernasihat. Yang penting nasihatnya itu benar. Itu. Bahkan yang bukan ustadz pun, kalau nasihatnya itu benar, ya terima. Kita belajar dari siapapun, tapi asal yang dia ajarkan itu, yang dia nasihatkan itu adalah kebaikan, adalah sesuatu yang benar. Maka kita mengambil nasihat. Bahkan bukan ustadz pun kalau nasihatnya itu benar, kita tidak perlu menolaknya. Tapi kalau dalam konteks mungkin yang lebih agak sedikit tingkat kesulitannya tinggi, takutnya yang diajarkan itu sesuatu yang sesat, Ustaz. Nah, memang sih dalam konteks memang kebaikan yang memang membutuhkan ilmu yang dalam, ya memang kita butuh Ustaz. Tapi kalau Ustaz yang memang harus kita pilih gitu. Tapi dalam konteks kebaikan-kebaikan yang diketahui secara umum, yang tidak perlu kita misalkan mengetahui Quran dan Sunnah, tapi itu kebaikan yang sudah diketahui secara umum bahwa itu kebaikan. Kalau orang menasihatkan itu ya tidak perlu kita pilih-pilih gitu. Ya, makanya jangan lihat orangnya gitu, lihat nasihatnya. Nah, kemudian kalau ingin berguru dalam ilmu-ilmu yang memang membutuhkan sebuah skill, ya harus butuh tahu bahasa Arab, misalnya harus dia kuliah S1, nah memang kita harus pilih-pilih. Dan gampang sih melihatnya sebenarnya. Ya, pertama, kalau kita ingin milih ustadz, tentu kita harus tahu dia itu, kalau sekarang kan gampang diketahui lulus. Nah, karena ada standarnya kan, ada S1, SAG, LC. Ya, makin tinggi dia S2, berarti dia ilmunya makin dalam. Kan gitu ukurannya. Kalau dia S3 makin dalam ilmunya. Itu dari sisi akademis, ya itu kita bisa lihat backgroundnya dia kuliah di mana gitu ya. Atau dia kuliah atau enggak. Atau dia tidak akademis tapi dia mulazamah. Mulazamah itu dia tidak belajar di institusi resmi S1, S2, tapi dia berguru kepada ulama tertentu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya. Seperti ulama-ulama dulu kan belum ada S1, S2, tapi dia belajar kepada seorang ya, syekh gitu, secara mulazamah. Maka itu bisa jadi guru. Itu untuk ukuran ilmunya. Tapi yang dibutuhkan bukan cuma ilmunya, tapi akhlaknya. Nah, akhlaknya juga perlu kita lihat. Karena nanti kalau udah terlanjur berguru kepada seseorang dan akhlak guru itu buruk, akhirnya kita anggap baik juga akhlak itu. Gitu kira-kira. Ya. Baik Ustaz, ini ada yang minta penjelasan atau boleh dipaparkan sedikit tentang penjelasan tentang Nabi Zulkarnain di surat Al-Kahfi, Ustaz. Nabi Zulkarnain. Itu nanti aja, itu nggak di luar tema kita, panjang. Baik. Jadi insya Allah ada kajiannya lagi Ustaz ya
Ya, Untuk karena surat Al-Kahfi. ya apalagi udah nyebut Nabi. Oh, apakah ada Nabi Zulkarnain? Gitu. Oh, oh iya. Ayo, Baik. Baik, Ibu-ibu sekalian boleh langsung bertanya, langsung dibuka mic-nya. Ada lagi kah pertanyaan dari Mahat semua? Iya. Ustadz, kalau adabnya ke guru itu, kalau tadi kan disuruh kita mendatangi, ya Ustadz ya, mendatangi ilmu gitu. Nah, itu ada tentang, karena ada yang bilang nggak berkah kalau seperti kita ini kan harusnya murid yang mendatangi guru gitu, bukan guru yang mendatangi murid, katanya keberkahannya berkurang. Benar nggak Ustaz? Ya, betul, karena halo? Ya, gambarnya hilang Ustaz. Nah, ini kenapa hilang ini? Sebentar. Hilang. Muslim. Oke. Ilmu itu akan didapatkan sesuai dengan apa yang kita berikan. Gitu. Jika kita memberikan sedikit kepada ilmu, maka dia akan memberikan kita sedikit juga. Tapi kalau kita memberikan totalitas diri kita, maka ilmu itu juga akan memberikan keseluruhannya. Nah, itu filosofisnya. Nah, contohnya begini, yang tidak memberikan totalitas dirinya dalam mendengarkan pengajian, misalkan pengajian saat ini, dia tidak terlalu serius, maka dia tidak akan dapat kecuali sedikit sekali. Tapi yang serius gitu, sampai betul-betul dia perhatikan, tentu akan mendapatkan lebih. Nah, orang-orang yang datang itu sendiri, dari effort dia datang itu sendiri itu menunjukkan kesungguhan, menunjukkan semangatnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, majelis ilmu, apalagi itu ada di masjid, itu kan tempat yang ketika berkumpul satu kaum membaca ayat-ayat Allah, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah, itu kan dapat janji. Dapat janji untuk diturunkan rahmat, diturunkan ketenangan, diliputi oleh para malaikat, nama kita disebut, itu keutamaan yang berikutnya. Yang lainnya adalah kita transfer energinya itu ya, itu kurang gitu, transfer energinya. Ketika kita tidak berhadapan langsung di satu majelis, magnetnya itu akan sedikit banyak berkurang. Persis dengan kalau kita handphone kita jauh dari BTS-nya, kira-kira gitu, jauh dari sinyalnya. Tapi kalau makin dekat, akan lebih terasa. Ya. Walaupun tetap kita punya filosofis daripada mendingan gitu. Udah nggak datang ke majelis taklim, kemudian virtual juga nggak datang. Nah itu. Nah kita ini kan daripada mendingan. Daripada udah lama nggak ngaji, ya mending kita ngaji meskipun secara virtual. Tentu tidak sesempurna, tidak seideal kalau kita secara offline. Allah alam bisawab. Ya. Ini ada yang bertanya Ustadz, apakah nama Abdullah bin Umi Maktum itu, Umi Maktum adalah nama ayahnya Ustadz? Sebentar, ya. Di buku saya ini ada Abdullah bin Umi Maktum ini, karena ini berkaitan dengan sejarah, jadi harus tahu. Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Sini disebutkan Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Ini Umi Maktum ini anaknya bibinya Khadijah. Jadi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Umi Maktum ini adalah
anak dari bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Anak dari pamannya, ya, anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, namanya adalah Amru bin Qais bin Zaidah. Adapun nama ibunya Umi Maktum itu adalah Atikah binti Amir bin Makhzun. Jadi Umi Maktum ini nama ayahnya kan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, nggak tahu kenapa kok pakai Umi Maktum gitu. Kenapa namanya Umi Maktum gitu. Iya. Karena kata ibu itu sendiri dalam bahasa Arab memang tidak selalu kepada wanita ya. Kadang-kadang kepada satu tempat itu disebut umud dunia, ibunya dunia, ibu kota. Mungkin dia ini menjadi induk dari sebuah rahasia dan seterusnya. Saya nggak begitu paham ini sejarahnya. Tapi kalau binnya begini, Abdullah bin Umi Maktum ibnu Khal Khadijah. Jadi Abdullah anaknya Umi Maktum, anaknya pamannya Khadijah, yaitu Amr bin Qais bin Zaidah. Itu kira-kira. Ya. Baik, Ustaz, ibu-ibu sekalian, mungkin sudah cukup ya, tidak ada lagi pertanyaan. Nah, untuk penutupnya mungkin dari Ustazah Amber, apa ada tambahan Ustazah atau tanggapan? Langsung Ustadz aja ditutup. Yang Baik. masih mau bertanya langsung bisa raise hand ya mungkin ya. Sudah tidak ada ya Bu Reni ya? Iya, nggak ada Ustazah. Ya baik. Kalau sudah tidak ada dilanjutkan doa aja. Langsung Baik, Ustadz aja. Doa penutup ya Ustaz. Mari kita tengahkan tangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas sampai ayat ke-15 ya Ustadz ya. Jadi Ya, Bu. insya Allah untuk ayat selanjutnya kita akan bahas lagi pada pertemuan bulan depan. Insya Allah tetap di pekan ketiga, Selasa pekan ketiga ya Ustadz. Ya, Bu. Ya. Ya, baik. Ya, ibu-ibu sekalian, demikian tadi uraian dari surat Abasa ayat 1 sampai ayat 15. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita lebih paham lagi tentang Al-Quran dan juga lebih mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitu ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Selasa pekan ketiga di bulan Maret. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan juga umur untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang surat Abasa. Marilah ibu-ibu sekalian, kita tadi doa sudah dibacakan oleh Ustadz dan kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya. Wa bihamdika asyhadu an la Amin. Jazakumullah khairan, ummahat solehat yang dirahmati Allah, atas kajian sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan berikutnya, bulan Maret, pada hari Selasa pekan ketiga. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Apa Terima Ustaz? kasih semuanya. Ya, Yuk. makasih Ustaz. Ya, Jazakallah Ustaz. kita tutup ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah. Jazakumullah khair Ibu panitia. Jazakumullah khairan ya. Iya, benar Ibu Solehah. Maaf batin sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir bulan depan pada Selasa pekan ketiga. Barakallahu fiikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.